di surga insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati, CEO Yayasan Fi Ahsani Taqwim, Ustadz Muhammad Anantio Widodo, Sarjana Ekonomi, Kepala Bidang Penjaminan Mutu Yayasan Fi Ahsani Taqwim dan CSIT Jawa Tengah, Ustadzah Yayu Sri Lestari SPD MPD. Yang kami hormati jajaran pengurus Yayasan Fi Ahsani Taqwim, yang kami hormati Kepala Sekolah SMP IT, SD IT, PAUD IT di bawah naungan Yayasan Fi Ahsani Taqwim, karyawan dan ustadzah Yayasan Fi Ahsani Taqwim, dan wali murid SMP IT, SD IT, PAUD IT, dan juga Yayasan Fi Ahsani Taqwim yang kami hormati. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua insya Allah diizinkan oleh Allah untuk bersama-sama di sini dalam acara virtual sosialisasi Binar Bulan Bina Karakter Yayasan Fi Ahsani Taqwim. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dan senantiasa kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran yang telah Bapak Ibu sudah berkenan untuk mengikuti sosialisasi Binar, Bulan Bina Karakter Yayasan Fi Ahsani Taqwim. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan, keberkahan, dan juga Allah memberikan limpahan ilmu, apa yang nanti disampaikan semoga menjadi kefahaman dan pengetahuan kita. Baik, Bapak Ibu, perkenankan saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara yang akan kita lewati bersama dalam acara sosialisasi Binar Bulan Bina Karakter Yayasan Fi Ahsani Taqwim. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian acara yang ketiga adalah sambutan, yang keempat adalah acara inti, tanya jawab dan penutup. Baik, ayah bunda, para asatidz, mari kita buka acara ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ananda Arkan kelas 9A KBS SMP IT Cahaya Insani. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa
لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran kepada Ananda Arkan yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua ya di dalam acara ini. Baik Ayah Bunda, untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh CEO Yayasan Fi Ahsani Takwim kepada Ustadz Muhammad Anantya Widodo Sarjana Ekonomi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang kami hormati segenap ustadz, ustadzah, asatidz sekalian dari seluruh jenjang pendidikan di bawah Yayasan Fi Ahsani Takwim. Yang kami hormati seluruh orang tua siswa dari seluruh jenjang, baik di PAUD, TK, SD, IT, SMP IT, Cahen Sani. Selamat datang di Zoom meeting Yayasan Fi Ahsani Takwim. Alhamdulillah, puji syukur Allah SWT atas nikmat karunia yang diberikan kepada kita semuanya. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat penerus risalahnya. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf ini tadi sedianya saya menyampaikan presentasi dalam bentuk PowerPoint, namun karena tadi ada gangguan di instalasi Office di kantor, kemudian saya bergegas pulang, belum sempat untuk merubah settingan, dan ternyata sampai di rumah ini sinyal Telkomsel bermasalah, sehingga saya pakai sinyalnya milik istri ini, semoga tidak ada gangguan. Bapak dan Ibu, kita mencoba untuk menyusun kembali visi dan misi Yayasan Fi Ahsani Takwim yang kita mulai dari mencoba untuk mengenali masalah yang ada di sekitar kita, yang masalah ini ingin diselesaikan oleh kita semuanya. Nah, kita memetakan ada 4 persoalan yang kemudian menjadi dasar visi misi Yayasan Fi Ahsani Takwim. Yang pertama adalah persoalan yang ada di masyarakat. Jadi ada berbagai persoalan yang ada di masyarakat, salah satunya tentang persoalan lingkungan, persoalan sosial, kemudian persoalan akhlak yang ini diresahkan oleh banyak kalangan. Dan tentunya lembaga pendidikan hadir untuk menjadi solusi atas masalah-masalah tersebut. Kemudian ada juga masalah di metode bagaimana mengatasi masalah tersebut, ya. Mengatasi masalah di masyarakat yang tadi saya sampaikan, ada masalah sosial, akhlak, ada masalah adab, ada masalah berkaitan dengan aspek
keagamaan dan sebagainya. Nah, tentu ini dibutuhkan solusi. Namun ternyata saat kita menyusun solusi, saat kita menyusun metode, ini juga bagian dari problem. Apakah metode yang sudah kita berikan, yang kita atur ini tepat atau tidak untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, selanjutnya setelah ada metode, maka masalah berikutnya adalah masalah berkaitan dengan pelaku. Nah, pelaku ini di samping guru, pelaku untuk menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana membuat atau menjadikan siswa kita punya karakter yang positif, bagaimana agar siswa kita bisa punya adab yang baik. Nah, maka pelaku untuk menyelesaikan masalah ini ada di guru dan di orang tua. Nah, ini berkaitan dengan karakter kepribadian kita semuanya. Kemudian masalah yang keempat adalah berkaitan dengan motivasi kita. Motivasi kita untuk menjadikan anak-anak kita, peserta didik kita menjadi generasi terbaik. Nah, setelah kemudian kita melihat ada 4 aspek masalah tersebut, Yayasan Fi Ahsanil Taqwim mencoba merumuskan solusi untuk menjawab 4 permasalahan tadi. Nah, yang pertama berkaitan dengan masyarakat, maka kemudian kita menyusun satu konsep yang ini sebetulnya juga berdasarkan atas sunnah dari Rasulullah SAW yang diterjemahkan di Indonesia menjadi konsep masyarakat madani, yaitu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Jadi masyarakat yang bisa memaknai kehidupannya dengan baik. Masyarakat yang mengerti bagaimana kehidupan ini bisa berlangsung sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Tentu masyarakat seperti ini akan menjadi masyarakat terbaik di muka bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kita perlu merumuskan untuk membentuk satu konsep pelaku, baik itu guru ataupun orang tua siswa, yaitu yang kemudian kita sebut dengan karakter pribadi robbani, yaitu karakter atau sifat yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Maka menjadi guru yang diinginkan oleh Allah SWT, menjadi orang tua yang diinginkan oleh Allah SWT, itu yang kemudian ingin kita adakan di bawah Yayasan Fi Ahsanil Taqwim. Kemudian yang berikutnya adalah kita ingin bagaimana Yayasan Fi Ahsanil Taqwim itu bisa menjaga kebaikan. Tadi ada masyarakat madani, maka kemudian di dalamnya ada kebaikan-kebaikan, maka Yayasan Fi Ahsanil Taqwim berdiri adalah untuk menjaga kebaikan-kebaikan tersebut. Dan yang terakhir, Yayasan Fi Ahsanil Taqwim menginginkan agar ada terjadi keberlangsungan generasi, ada generasi terbaik yang kemudian bisa menggantikan kita semuanya, dan ini menjadi satu solusi penting untuk masyarakat bisa terbentuk menjadi masyarakat madani. Bapak dan Ibu, maka atas hal itu semua, Yayasan Fi Ahsanil Taqwim kemudian menyusun satu visi yang kemudian kita rangkai dalam satu kalimat. Setelah ini kita berkoordinasi, berkomunikasi dengan banyak komponen masyarakat, termasuk pendiri Yayasan Fi Ahsanil Taqwim, orang tua siswa, walaupun tidak semuanya, kemudian guru, kepala sekolah, dan sebagainya. Kemudian kami menyusun satu kalimat visi, yaitu terwujudnya masyarakat Temanggung Madani melalui penjagaan kebaikan robbani. Jadi kita ingin mewujudkan masyarakat madani. Bagaimana caranya? Yaitu melalui penjagaan kebaikan robbani. Nah, sedangkan misi Yayasan Fi Ahsanil Taqwim nanti akan ada 3. Kami sampaikan setelah beberapa hal berikut ini. Bapak dan Ibu, tadi kita sampaikan tentang karakteristik tentang masyarakat madani. Bagaimana karakteristik masyarakat madani tersebut yang kita inginkan? Jadi karakteristik masyarakat madani itu kita membagi ada 4 ciri. Ya. Yang pertama, ciri masyarakat madani itulah masyarakat yang taat pada Allah SWT. Kemudian yang kedua, masyarakat madani itulah masyarakat yang mau bersaudara. Ada ukhuwah, ada sinergi, ada kolaborasi antar komponen dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, masyarakat madani itu adalah masyarakat yang berakhlak. Yang di sana ada adab. Yang di sana ada sopan santun. Kemudian masyarakat madani, ciri masyarakat madani yang keempat adalah masyarakat yang berbuat adil. Yang ketika melakukan sesuatu itu sesuai dengan konsep keadilan. Tidak hanya sekedar keinginan pribadi, tetapi kemudian kita bisa secara objektif menentukan mana yang terbaik untuk masyarakat. Nah, itu karakteristik masyarakat madani yang kemudian terkumpul dalam satu kalimat yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Quran surat Ali Imran ayat 110, yaitu khairu ummah, umat terbaik.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tadi dalam visi kami juga menyebutkan ada kata Temanggung. Nah, ini sering ditanya, kenapa kemudian visi Yayasan Fi Hasanit Takwim menyebutkan kata Temanggung? Hal pertama, kita memang ada di Temanggung. Yayasan Fi Hasanit Takwim, baik mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, semuanya ada di Temanggung. Maka sudah selayaknya kalau kemudian kita juga mulai membangun Temanggung ini. Kita tidak kemudian menampilkan kata dunia, bahkan Indonesia, karena kami yakin dari Temanggung ini kebaikan yang kita lakukan ini bisa berdampak luas hingga sampai dunia sana. Tapi kita mulai dari hal yang kecil. Kemudian yang berikutnya adalah Yayasan Fi Hasanit Takwim punya keterbatasan waktu. Sementara visi ini harus segera terwujud. Maka kami nanti akan membagi pencapaian visi itu dalam standar kompetensi lulusan di sekolah-sekolah. Dan kita sangat mengharapkan standar kompetensi lulusan itu bisa tercapai sesuai dengan target yang diinginkan. Maka keterbatasan waktu ini kemudian kita kelola dalam satu kalimat, yaitu Temanggung. Berarti sebelum siswa kita ini keluar di Temanggung, maka mereka telah menjadi anak-anak yang punya karakter madani, generasi robani. Nah, itu yang kemudian ingin kita lakukan, kenapa menyebut kata Temanggung dalam visi Yayasan Fi Hasanit Takwim. Nah, Bapak dan Ibu, setelah kita sampaikan tentang masyarakat madani, kemudian kata Temanggung, selanjutnya ada satu hal penting di dalam visi Yayasan Fi Hasanit Takwim tadi adalah tentang generasi robani. Apa itu generasi robani? Generasi robani diatur di dalam standar kompetensi lulusan jaringan sekolah Islam terpadu, di mana sekolah-sekolah di bawah Yayasan Fi Hasanit Takwim tergabung dalam jaringan sekolah Islam terpadu. Ada 7 karakter standar kompetensi lulusan. Yang pertama, kita sangat berharap nanti anak-anak kita punya akidah yang lurus, akidah yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah bisa melakukan ibadah dengan benar. Yang ketiga, berkepribadian yang matang dan berakhlak mulia. Yang keempat, menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh, disiplin dan mampu menahan nafsunya. Yang kelima, memiliki kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan baik. Yang keenam, memiliki wawasan yang luas. Dan yang ketujuh, memiliki keterampilan hidup. Mohon maaf, saya sangat cepat menyampaikan hal ini, nanti bisa kita simak di dalam kajian-kajian berikutnya ya tentang standar kompetensi lulusan JSIT yang kemudian kita jadikan sebagai ciri generasi robani di dalam menerjemahkan visi Yayasan Fi Hasanit Takwim. Nah, itu visi Yayasan Fi Hasanit Takwim. Lalu bagaimana dengan misinya? Ada 3 misi Yayasan Fi Hasanit Takwim yang telah kita tetapkan. Yang pertama, misi Yayasan Fi Hasanit Takwim adalah menyelenggarakan pendidikan robani yang berpihak pada siswa. Nah, generasi robani tadi sudah kami terangkan apa maksudnya. Ada kata tambahan berpihak pada siswa. Jadi kami berharap pendidikan yang kita lakukan itu berpihak pada siswa, berpihak pada kompetensi siswa, berpihak pada potensi mereka. Karena potensi siswa kita tentu tidak sama. Tetapi kami yakin bahwa seluruh anak-anak kita adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang istimewa, anak-anak yang hebat. Maka kita ingin memastikan potensi mereka bisa bangkit dan berkembang. Kemudian misi yang kedua adalah meningkatkan ketakwaan, profesionalisme, dan kesejahteraan sumber daya manusia. Ini berkaitan dengan pelaku, terutama guru, pegawai Yayasan Fi Hasanit Takwim. Maka kita akan melakukan beberapa program kerja, ada pelatihan, kemudian ada pembiasaan karakter ini untuk guru, dan kemudian ada berbagai macam program yang telah kita lakukan untuk peningkatan ketakwaan dan profesionalisme pegawai. Kemudian untuk kesejahteraan pegawai tentu ini menjadi satu hal yang penting juga. Bapak dan Ibu, kami perlu menyampaikan bahwa guru-guru kita, pegawai-pegawai kita, itu mereka juga manusia-manusia biasa yang kemudian membutuhkan berbagai macam hal untuk kehidupan masing-masing. Maka ini menjadi konsen juga dari Yayasan Fi Hasanit Takwim ke depan, dan setelah kita mulai dengan mendirikan beberapa unit usaha, termasuk salah satunya adalah kita mendirikan lembaga keuangan bernama Fiat, yang kemarin barangkali di bulan ini ada perubahan sistem pembayaran yang dilakukan. Kita berupaya untuk bisa mendapatkan pendapatan terbaik untuk bisa meningkatkan kesejahteraan guru. Tentu ini sesuatu hal yang tidak mudah, tetapi kita akan mulai dan kita akan melakukan hal itu semuanya dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, misi yang ketiga dari Yayasan Fi Hasanit Takwim adalah melaksanakan pemberdayaan masyarakat.
Nah, pemberdayaan masyarakat ini menjadi amal khusus dari Yayasan Fi Ahsani Taqwim yang dilakukan baik oleh sekolah, oleh personil di sekolah ataupun oleh orang tua siswa yang nanti diramu dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa binaan. Nah, Bapak dan Ibu, itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk menerjemahkan visi misi Yayasan Fi Ahsani Taqwim. Tentu visi misi itu tidak akan bisa tercapai kalau tidak ada kerjasama yang baik antara yayasan, sekolah, dengan orang tua siswa. Jadi tadi hal-hal yang kemudian ingin kita dapatkan, ini membutuhkan kerjasama yang erat, komunikasi yang baik. Maka Bapak dan Ibu, Yayasan Fi Ahsani Taqwim membuka diri untuk bisa berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu sekalian, terutama orang tua siswa. Kita sudah membuka WA khusus untuk bisa berkomunikasi. Kalau seandainya kurang lewat WA, bisa datang langsung ke kantor kami, baik di yayasan ataupun ketemu dengan guru atau kepala sekolah, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Untuk pegawai pun juga demikian, kami membuka WA khusus untuk pegawai untuk bisa melihat respon terhadap kebijakan-kebijakan yayasan, keinginan-keinginan yang diharapkan, dan itu semuanya akan kita ramu menjadi program yayasan untuk mewujudkan visi misi Yayasan Fi Ahsani Taqwim. Saya kira demikian Bapak dan Ibu yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf ini slide tidak bisa ditampilkan, tetapi semoga penjelasan yang singkat ini bisa dipahami dengan baik. Nanti kalau kemudian ada beberapa hal yang kurang dipahami, nanti kita bisa melalui berbagai macam sarana komunikasi. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala khilaf salah, kata-kata yang kurang berkenan. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustadz Yayu. Beliau akan menyampaikan tentang binar. Ada pembinaan karakter yang tadi kami sebutkan bahwa kita ingin mewujudkan masyarakat madani melalui penjagaan kebaikan rohani. Nah, penjagaan kebaikan rohani ini kita lakukan salah satunya adalah melalui program yang kita sebut dengan binar. Semoga Bapak dan Ibu bisa mengikuti dengan baik dan mendapatkan manfaat atas acara kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali paparannya. Jazakallah khairan katsiran Ustadz Widodo atas sambutannya. Paparan tentang visi misi yayasan, kemudian tadi disampaikan juga generasi robbani ya, dengan ada 7 hal yang kita perkuat di dalam standar kelulusan kita. Dan memang ya ayah bunda bahwa generasi yang sekarang itu akan berpengaruh terhadap peradaban dunia di masa yang akan datang. Maka mari ya kita bersemangat dan menyambut gembira ya dengan program baru dari Yayasan Fi Ahsani Taqwim, yaitu Binar ya, Bina Karakter, Bulan Bina Karakter. Nah, untuk selanjutnya kepada Ustazah Yayu, kami persilakan untuk menyampaikan sosialisasi tentang Binar. Monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Anindya Widodo SE, CEO Yayasan Fi Ahsani Taqwim. Yang saya hormati segenap guru dan karyawan lembaga-lembaga di bawah Yayasan Fi Ahsani Taqwim. Tak lupa yang kami harapkan untuk membantu, untuk mendukung dari program-program sekolah, Bapak Ibu wali murid, dari lembaga-lembaga Yayasan Fi Ahsani Taqwim, ada PAUD Fi Ahsani Taqwim, kemudian PAUD Mutiara Hati, SDIT Cahaya Insani Paraan, SDIT Cahaya Insani Temanggung, dan yang terakhir paling tua ya, SMPIT Cahaya Insani. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita diberi kemudahan,
diberi kenikmatan baik lahir dan batin untuk bisa melaksanakan agenda-agenda kita. Semoga agenda ini berjalan dengan lancar, dan yang paling penting semoga agenda ini bisa menoreh keberkahan. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di Yaumul Akhir. Hari ini adalah agendanya sosialisasi Bulan Bina Karakter, yang ini adalah program baru dari 5 lembaga yang digawangi oleh Yayasan Langsung, dan ini adalah sosialisasi kepada Bapak Ibu wali murid dan juga sosialisasi sekaligus kepada guru dan karyawan, sehingga nanti hari ini diharapkan bisa mempunyai satu pemikiran gitu ya, satu keinginan, satu tujuan untuk mewujudkan niatan baik dari program dari kami ini. Oke, saya izinkan saya share screen. Bisa terlihat ya Ustazah Fitri? Terlihat, Us. Nggih. Oke, Bapak Ibu, izinkan saya mempresentasikan dari kegiatan yang kita ikhtiarkan untuk membantu putra-putri kami, anak didik kami menjadi generasi-generasi Rabbani, menjadi generasi yang nantinya akan bisa membangun sebuah masyarakat madani seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Widodo. Nah, Bapak Ibu, Bulan Bina Karakter ini akan kita singkat BINAR, yaitu adalah sebuah program dari Yayasan Fi Ahsani Taqwim untuk ke-5 lembaga, yang ini merupakan sebuah ikhtiar kami untuk menjaga, untuk menanamkan karakter, baik karakter budaya Indonesia, karakter kebangsaan, terlebih adalah karakter keislaman. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan, kenapa sih, apa sih programnya dan lain sebagainya, kita kayaknya perlu mengetahui ya, seberapa pentingkah agenda ini, seberapa pentingkah program ini gitu ya. Kita akan melihat bagaimana di lingkungan kita, sekitar kita, bahwa banyak kejadian-kejadian yang sungguh itu di luar batas kenalaran, atau misalnya kejadian-kejadian yang dulu itu tidak kita alami dan sekarang itu mengalami perubahan yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat ada 10 tanda zaman di mana sebuah bangsa itu mengalami kehancuran, Bapak Ibu, ini akan menjadi sebuah wawasan kita bagaimana pentingnya program yang terkait dengan karakter. Nah, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu menyekolahkan putra-putri panjenengan itu tidak hanya pengen, tujuannya tidak hanya sekedar mendapatkan nilai 100 di dalam rapot, tapi yang terpenting adalah bagaimana karakter-karakter keislaman itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita lihat dalam keseharian anak didik kita, menjadi sesuatu yang bisa kita amati dalam keseharian putra-putri kita. Nah, 10 tanda zaman sebuah bangsa akan mengalami kehancuran, ini ternyata semuanya berasal dari karakter. Nah, yang pertama, meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana kondisi sekarang ketika kita melihat media sosial. Sungguh, banyak orang yang meninggal karena dibully temannya, ada yang juga karena kasus mungkin penanganan dengan temannya dan lain sebagainya yang sangat miris ketika kita melihat. Kemudian yang kedua, membudayanya ketidakjujuran gitu ya. Membudayanya ketidakjujuran di dalam lingkungan kita. Lingkungan kita mungkin kita akan melihat skala lebih besar, skala secara nasional, skala internasional gitu ya. Kita banyak sekali hal-hal yang itu merupakan sebuah mar'ab, banyak hal-hal yang kita temui bahwa itu sebenarnya sangat bertentangan dengan hati nurani kita gitu, hal-hal yang terkait dengan nilai kejujuran. Kemudian ini yang sangat kita rasakan, terutama Bapak Ibu yang sekarang sudah menjadi orang tua, ketika kita membandingkan dengan kondisi kita ketika kecil dengan kondisi kita
sekarang sudah menjadi tua, membandingkan anak-anak sekarang dan membandingkan kita ketika menjadi anak, yaitu rendahnya rasa hormat terhadap orang tua dan guru. Maka ini adalah salah satu hal yang kita bidik untuk menggiring putra-putri kita kembali kepada fitrahnya. Nah, yang keempat, Bapak Ibu, semakin kaburnya moral baik dan buruk. Nah, di sini sekarang itu kalau kita lihat bahwa kebaikan yang tidak terorganisir atau kebaikan yang tidak mempunyai backing yang kuat, itu kadang akan menjadi kalah oleh sebuah keburukan yang di-backing oleh sesuatu yang kuat dan juga yang terorganisir. Nah, saya tidak akan memberikan contoh, mungkin Bapak Ibu ketika pernah mendengar berita-berita di infotainment dan lain sebagainya, kalau sebuah kegiatan, sebuah perilaku, kalau itu sudah menjadi hal yang umum, itu akan menjadi seakan-akan menjadi itu tidak salah. Salah satu contohnya adalah sudah maraknya orang-orang yang melakukan transgender gitu ya. Itu sudah tidak jijik lagi, sudah merasa tidak salah lagi, itu adalah sebuah hal yang wajar gitu. Karena semakin banyak orang-orang yang melakukan transgender dan kemudian disosialisasikan oleh media-media yang memang media itu punya kepentingan sendiri gitu. Kemudian yang kelima, penggunaan bahasa yang buruk. Ya, bahasa yang buruk. Kalau dulu kita mengenal adab, sopan santun, toto kromo, sekarang anak-anak kita itu bahkan mengalami kemunduran daripada kita dulu ya. Orang-orang kita lahir di Jawa, tapi kayaknya yang kita dari putra-putri kita yang paham dengan bahasa Jawa itu belum ada, tidak ada 50% gitu. Sehingga budaya Jawa yang terkenal dengan toto kromonya dan lain sebagainya itu, dan kita menggunakan bahasa Indonesia, dan ternyata penggunaan bahasa Indonesia itu dengan cara menyampaikannya, dengan kosakatanya dan lain sebagainya, apalagi dilihat di media-media itu anak-anak remaja sekarang itu dan bahasanya itu sangat tidak ahsan, sungguh sangat tidak baik. Kemudian meningkatnya perilaku merusak diri. Nah, kurang peduli pada sesama. Jadi kalau misalnya ada orang, kita di bis gitu ya, ada ibu-ibu yang sudah tua berdiri, anak-anak yang pakai seragam SMA tetap asik duduk di bawah di kursinya itu. Perilaku yang merusak diri mungkin kalau di Temanggung alhamdulillah tidak ada ya, misalnya narkoba, kemudian hal-hal seks bebas, pergaulan bebas dan lain sebagainya itu. Yang kedelapan, rendahnya tanggung jawab individu maupun warga negara. Dan yang 9, menurunnya etos kerja, adanya saling curiga. Jadi ini yang akan memicu terjadinya ketidakharmonisan di dalam masyarakat, dan yang terakhir ini adalah fanatik. Bapak Ibu, karena Yayasan Fi'an Sani Takwim yang bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah kita di bidang pendidikan, ini adalah menjadi bagian yang untuk membantu pemerintah menjaga generasi-generasi muda kita untuk senantiasa menjadi generasi robani, menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Kemudian, kalau kita melihat pengertian karakter Bapak Ibu, itu kita akan melihat bahwa ternyata di situ adalah nilai yang melandasi perilaku berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum, konstitusi, adat istiadat, dan estetika. Jadi Bapak Ibu, kalau yang terkait dengan karakter itu tidak hanya agama, tapi mencakup kebudayaan, kemudian hukum, adat istiadat, dan estetika. Kalau setiap pagi banyak kita lihat orang-orang menerobos lampu merah ketika pagi padatnya lalu lintas, yang sering kita lihat di pagi hari di Temanggung itu, maka itu sama juga nilai karakter yang harus kita perbaiki dalam sisi hukum. Kemudian ketika kita berbicara pendidikan karakter, itu adalah merupakan upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, menginternalisasi nilai-nilai itu sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil. Itu ketika kita melihat dari
sisi pengertian karakter itu sendiri. Kemudian, jika kita lihat ada beberapa penjabaran lain ya, bahwa suatu sistem penanaman penilaian perilaku karakter kepada warga sekolah yang meliputi itu ya, pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan, sehingga menjadi manusia yang insan kamil. Itu Bapak Ibu, ini kalau kita melihat terkait dengan karakter itu apa. Kemudian kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat bahwa fitrah manusia itu diciptakan awalnya itu adalah bagus ya, fatoro seperti garis lurus, pada fitrahnya itu adalah baik. Akan tetapi lingkunganlah yang akan mempengaruhi anak-anak kita. Nah, pengaruh lingkungan itu sangat kuat. Dan kalau kita melihat pengaruh sekolah, pengaruh keluarga, kalau kita berbicara sekolah, pasti yang diberikan adalah sesuatu hal yang baik. Keluarga juga. Tapi pengaruh lingkungan, jika kita tidak bisa memilihkan, mengarahkan anak-anak untuk mencari lingkungan atau berada di lingkungan, itu ternyata sangat berpengaruh. Karena apa? Pengaruh lingkungan pertemanan, lingkungan main, dan lain sebagainya, mereka itu akan mentransfer nilai-nilai dari teman, lingkungan itu secara sukarela, karena mereka suka. Akan tetapi, ketika kita menerima, anak-anak itu menerima pengaruh karakter baik dari sekolahan, dari keluarga itu, mereka masih terkesan seperti kayak dipaksakan. Ada sesuatu proses yang mereka merasa, kok aku dipaksa sih, kok ibu nggak mengingat aku, kok ustadzah pengennya kayak gini, aku kan pengennya kayak gini. Sementara di lingkungan itu ketika mereka berinteraksi, itu mereka dapatnya itu secara sukarela, sehingga mereka itu akan menerapkannya itu lebih tidak terasa, ibaratnya langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jati diri berinteraksi dengan lingkungan sehingga berbentuk karakter, sedangkan karakter akan mempengaruhi perilaku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustadz Ustadzah, mohon maaf saya mungkin keluar masuk ya karena laptop saya kadang untuk share screen agak bermasalah. Kita akan melanjutkan. Sekarang kenapa Yayasan Fi'asani Takwim itu mengadakan program binar gitu ya? Tujuannya adalah mengembangkan karakter bangsa dan karakter keislaman. Yang tadi terdiri dari karakter agama, norma, kemudian estetika, kemudian budaya, kemudian aturan gitu ya. Nah, kemudian fungsinya itu untuk apa Bapak Ibu gitu ya? Yang pertama adalah mengembangkan potensi dasar anak untuk berhati baik gitu ya, berpikiran baik dan berperilaku baik. Ibaratnya itu potensi awal manusia itu adalah baik. Fitrahnya itu adalah baik. Maka kita akan mengemas, memberikan lingkungan, memberikan program yang sesuai dengan fitrah anak-anak tersebut. Nah, agar mereka berjalan pada fitrahnya sebagai manusia hamba Allah yang nantinya akan menjadi generasi penerus gitu. Kemudian yang kedua itu adalah fungsi binar itu adalah melakukan perbaikan jika ada yang kurang, dan juga mengistiqomahkan jika sudah ada yang baik. Jadi, jika ada anak-anak kita yang karakternya kurang baik, dengan program ini akan dirubah menjadi baik. Jika mereka kok sudah baik pada program ini, pada tema program ini, maka dia akan lebih dikuatkan kebaikannya, lebih diistiqomahkan lagi. Nah, yang ketiga ini karena nomor 3 adalah penyaringan budaya ya. Nanti ada sebuah tema yang istilahnya itu pandai memilih gitu ya. Memilih apa? Ini bagian dari penyaringan budaya. Budaya yang baik, budaya yang tidak. Bagaimana memilih YouTube gitu ya, yang ditonton. Bagaimana memilih lagu-lagu, bagaimana memilih film-film, bagaimana memilih IG, bagaimana memilih TikTok, bagaimana, karena mereka semua itu sekarang hidup pada zaman di mana zaman itu berbeda dengan zaman kita gitu ya.
Kalau dulu ditanya mau jadi apa, Bu Fitri itu. Ibu Fitri nanti kalau ditanya mau jadi apa, jadi dokter, jadi insinyur. Kalau sekarang ditanya anak-anak apakah begitu jawabannya? Nah, jadi konten YouTuber, jadi programmer. Nah, yang itu kayak gini. Karena zaman sudah mulai berubah dan kita tidak bisa menjauhkan mereka dari media sosial itu. Akan tetapi bagaimana memberikan mereka bekal untuk bisa memilih, menyaring budaya-budaya yang tidak merusak dari karakter anak-anak kita. Bapak Ibu, kita akan fokus karena kita adalah SIT gitu ya, Sekolah Islam Terpadu yang ada di Kabupaten Wonosobo. Kalau kita melihat apa sih SIT itu didirikan, nah Bapak Ibu ini harus paham. Nah, kalau kita melihat bagannya bisa terlihat jelas nggih, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah? Fokus utama SIT, itu ya. Saya sekarang akan bertanya kepada Bapak Ibu semuanya dan juga Ustadz Ustadzah semuanya. Kita fokus utama SIT itu adalah dari ulul albab. Bahwa manusia itu tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Itu dalam surat 51 ayat 56. Itu mereka itu adalah Allah itu menciptakan jin manusia ke orang akan ngopo-ngopo kecuali beribadah. Dan ibadah itu kan luas ya, tidak hanya sholat, puasa dan lain sebagainya. Jadi presiden, jadi kepala sekolah, kerja, ngasai, ngumbai, belajar itu adalah ibadah semua. Kemudian ini adalah menjadi khalifah fil ardh. Manusia itu akan menjadi khalifah fil ardh yang mereka itu dia ketika dulu yang ditawari itu ya, ditareni sapa sing gelem jadi khalifah itu ya, jadi mengemban amanah itu adalah manusia gitu, yang lain pada nggak berani gitu ya. Dan itu adalah memang kita itu mempunyai amanah dari Allah sebagai khalifah fil ardh, yang itu akan mengerucut menjadi ulul albab gitu. Dari ulul albab, orang yang berpikir itu ya, anak didik SMP, SD IT, SMP IT, PAUD IT gitu ya, akan kita arahkan menjadi orang ulul albab ya. Ketika mereka berjalan, ketika mereka berbaring, ketika mereka melakukan semua aktivitas itu adalah dalam rangka mengingat penciptaan kita, mengingat penciptaan Allah. Jadi apapun yang dilihat, dirasakan, didengarkan, dilakukan, itu merupakan bagian dari merespon dari ayat-ayatnya Allah gitu ya. Bapak Ibu nanti bisa dibuka surat 3 ayat 190 sampai 191. Dan di sini ketika anak-anak itu menjadi ahli berpikir gitu, itu keduanya itu tidak akan dipisahkan di SIT itu. Akan menjadikan anak didik kita menjadi anak-anak yang zikir. Kalau kita lihat zikir itu adalah indikatornya adalah solih gitu ya. Solih pribadi dan solih sosial gitu ya. Zikir berarti dia pintar sholat, pintar wudhu, kemudian karo ibu tawadhu, birrul walidainnya bagus, kemudian mau azan di masjid, mau jamaah di masjid, menutup aurat dengan sempurna gitu ya. Itu adalah cakupan dari zikir. Sementara kita juga mengusung dari sisi lain, yaitu adalah fikir gitu ya. Fikir itu adalah bagaimana kita itu menjadikan anak didik kita adalah menjadi orang, anak, calon gitu ya, calon manusia. Kalau kita melihat anak-anak kelas TK, SD, SMP masih melakukan kesalahan, itu wajar. Karena mereka itu sedang diproses menjadi manusia seutuhnya. Nek ditakoni apakah cah SD itu sudah menjadi manusia, itu belum sempurna. Karena dia itu sedang diproses untuk menjadi manusia, itu melalui pendidikan. Kalau kita melihat bahwa pendidikan itu akan memanusiakan manusia. Nah, fikir ini adalah terkait mungkin kalau kita melihat adalah kognitif ya. Jadi dia itu pintar matematika, pintar menyanyi, pintar main bal, pintar menggambar, pintar apa. Nah, kalau kita melihat anak-anak punya 10 kecerdasan ya menurut
Gardner itu, dan kita tidak akan melihat, memandang bahwa kecerdasan itu hanya nek bijine iki apik 100, tapi ada sisi kecerdasan lain. Nah, dari zikir dan fikir itu akan dipadu, Bapak Ibu. Jadi kita akan melihat seperti sosoknya gitu ya, sosok Habibie. Otaknya cerdas, bisa nggawe pesawat, tapi dia juga solih. Jika kita hanya menzikir saja, kita hanya akan melahirkan anak yang solih, tapi bodoh gitu ibaratnya. Kita kalah, dikuasai ekonomi, dikuasai orang lain, politik dikuasai orang lain. Ibaratnya kita itu hanya menjadi orang-orang bawahan karena pikirnya kita kurang, teknologi kita kurang. Sementara kita pikir saja menumbuhkan orang yang cerdas, zikirnya kurang, yang terjadi apa? Akan akan melahirkan generasi-generasi seperti yang lagi viral itu ya, polisi yang membunuh itu cerdas, dia itu cerdasnya pol. Tapi karena agamanya kurang, zikirnya kurang, maka ketika dia menjadi pejabat, ya dia juga akan menjadi pejabat yang korupsi dan lain sebagainya. Nah, dari itu Bapak Ibu, itu akan melahirkan imamul mutakin gitu. Saya mau tanya nih kepada Ustadzah Dari, imamul mutakin itu artinya apa? Saya bertanya karena itu kosakata mudah ya, yang insya Allah kita paham semua, tapi saya mau tanya, Ustadzah Dari, imamul mutakin itu apa? Imam mutakin gitu. Ada yang bisa membantu Ustadzah Dari? Ustadzah Dari mungkin malu. Ya, oke. Ustadzah ada Ibu Tastuti Romawandoni Timika. Ibu Tastuti. Ibu Tastuti ini wali murid ya? Dari Timika Irian Jaya? Iya. Iya, betul Ustazah. Berarti posisinya di Irian Jaya ini? Iya, di Papua. Masya Allah, ya Papua ya sekarang ya, Papua. Masya Allah, luar biasa. Bu Tati, jangan dimatikan kameranya. Bu Tati, kira-kira imamul mutakin itu apa Bu Tati? Mungkin ya, mungkin seorang pemimpin yang memiliki iman yang bagus, yang pemimpin yang sesuai lah dengan Rasul, contoh-contoh dari Rasulullah SAW. Oke. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin lengkapnya ustazah yang lain yang lebih bisa mengemukakan bahasa yang seperti lebih mudah dimengerti. Oke. Kita kasih jempol untuk Ibu yang dari Timika, Bu Tati ya, panggilnya Bu Tati ya. Itu adalah dari zikir dan fikir kita akan melahirkan imamul mutakin. Jadi adalah pemimpin orang bertakwa yang tadi disampaikan Bu Tati itu adalah. Sekarang saya mau bertanya nih, saya pengen kenal dengan wali murid. Kameranya jangan ditutup ya Bapak Ibu ya. Saya pengen melihat dan berkenalan dengan Bapak Ibu semuanya gitu. Ustazah, siapa? Bapak Ibu, saya mau bertanya, Bapak Ibu bisa menjawabnya melalui chat. Kenapa sih kok nggak hanya pemimpin, tapi pemimpin orang-orang yang bertakwa? Jawabannya apa kira-kira? Ibu Almira, kenapa sih Bu Almira? Ibu Almira, kenapa sih kok nggak imam saja? Kok nggak ada imam pemimpin orang bertakwa? Kenapa Bu Almira kira-kira? Yang lain bisa menjawab melalui chat room ya. Kenapa Bu Almira? Enggak apa-apa. Di-mute dulu, Bu. Dibuka dulu Bu Almira biar bisa mendengar suaranya Bu Almira kami. Oke. Oh iya, Bu Almira belum bisa, suaranya belum bisa sekarang. Ibu Renis. Kenapa sih kok tidak hanya pemimpin tok, tapi karena kok pemimpin yang bertakwa? Kira-kira apa, Ibu Renis? Nanti jangan takut ditanya sama saya, jadi kameranya ditutup semua ya. Nah, Bapak Ibu ini ada di chat, ada yang menjawab nih.
Bu Arwinda, sebelum saya membaca yang ada di chat, Bu Arwinda, saya minta pendapat Bu Arwinda, Ardivo 5A, Abizar 2A. Kira-kira kenapa sih kok nggak hanya pemimpin saja, kok tidak pemimpin orang-orang bertakwa? Kalau menurut saya ketakwaan itu menjadi syarat utama menjadi pemimpin yang baik, Bu Yayu. Oke, luar biasa. Saya akan membacakan yang ada di chatroom karena ini dari komentator pertama adalah Pak Agung Dodo Iswanto. Karena yang dipimpin mencerminkan siapa yang memimpin betul. Dari Ustadz Dandari, karena dengan memimpin yang bertakwa maka dipimpin akan menjadi baik. Nah, Bapak Ibu yang dikatakan dari chatroom itu, Ustadz Dandari maupun Pak Agung itu sama. Karena Imamul Muttaqin, pemimpin para bertakwa, kita akan menjadikan anak kita itu pemimpinnya orang bertakwa. Kalau hanya pemimpin, yang namanya pencuri itu ada pimpinannya. Yang namanya mafia itu ada pimpinannya. Bahkan ada pengemis yang terorganisir itu ada pimpinannya. Geng itu ada pimpinannya. Ustadzah host untuk dibantu meng-unmute ya, biar tidak mengurangi jalannya. Jadi Bapak Ibu, kita itu sedang menyiapkan anak-anak kita menjadi seorang pemimpin, tapi yang dipimpin orang-orang yang baik. Bukan pemimpin para pencuri, bukan pemimpin para koruptor, bukan pemimpinnya para geng, maupun pemimpinnya hal-hal yang negatif. Nah, makanya zikir dan fikir itu menjadi suatu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Oke, itu adalah fokus utama SIT. Bapak Ibu, kita akan masuk program Binar. Apa itu program Binar itu? Nah, Binar itu adalah kegiatan yang kami rancang yang terdiri dari pembinaan ibadah, gitu ya. Ada habit, hari bina iman dan takwa serta adab. Nah, di setiap bulan dari 12 bulan kita akan mengambil satu tema, kita akan mengambil satu, dan yang akan kita ambil itu adalah satu saja. Kenapa tidak banyak? Karena kita pengen memberikan penguatan. Jika banyak itu biasanya nggak jelek. Tapi ketika satu dalam satu bulan, kemudian kita awasi, kita monitoring, kemudian ada reward dan lain sebagainya, itu akan lebih mengena kepada anak. Jadi sebelum anak itu mampu melakukan apa yang kita minta, program kita, gitu kan, kebaikan itu ada kalanya dipaksa agar menjadi karakter, agar menjadi perilaku, agar menjadi stylenya anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu ketemu teman, itu ibaratnya sudah menjadi stylenya. Assalamualaikum, orang sadikon. Ketika ketemu orang, dia akan berjabat tangan. Itu akan menjadi stylenya anak-anak kita. Maka butuh waktu 1 bulan untuk membiasakan. Nah, kemudian Bapak Ibu, di awal dari 12 tema yang sudah kita usung, itu kita akan mengadakan lonceng. Lonceng pertama itu adalah di bulan tanggal 1, tapi karena tanggal 1 besok Oktober itu adalah bertepatan dengan hari Sabtu dan PAUD itu tidak masuk, maka kita akan launchingnya di tanggal 3 di bulan Oktober itu. Jadi kita 5 lembaga itu akhirnya bisa melaksanakan lonceng yang akan dilakukan kepala sekolah beserta keluarga lembaga itu secara bersama-sama. Loncengnya dalam bentuk apa Bapak Ibu? Nah, tanggal 3 itu, karena tanggal 1 itu sudah upacara Hari Kesaktian Pancasila, maka hari Seninnya tidak usah upacara, tapi hanya apel pagi. Di apel pagi cukup pasukan komandannya nyiapin, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah memberikan taujih, memberikan semacam ini loh bulan yang akan kita usung. Nah, dengan apa? Biar kita lebih meriah, kita akan menerbangkan balon, yang balon itu ada tulisannya karakter yang sedang kita usung dalam bulan tersebut. Nah, kemudian kan kalau anak TK SD kan juga masih seneng ya, anak SMP ya mungkin agak beda.
balonnya di burke, kita ngumpul dengan semua, kemudian nanti yang megangi balon itu anak-anak, itu kita ada menjadi pengalaman yang jelek Bapak Ibu. Dan itu tidak akan pernah hilang selama dia hidup. Nah, itu akan di burke anak-anak, kemudian kita akan tepuk tangan ketika balon naik, ada tulisannya, aku bisa berkata sopan misalnya. Itu akan dibaca, balon naik akan dibaca, kemudian setelah dibaca kita akan bertepuk tangan. Nah, akan dikuati, kita akan pemasangan banner. Jadi banner, ada banner karakter banner itu setiap bulan beda-beda. Dan nanti yang akan memasang itu adalah Bapak, Ibu guru, dibantu, tapi yang membawa itu anak. Jadi kita akan melibatkan anak biar lebih jelas pengalamannya. Kita akan memberikan experience, ya. Kita akan memberikan pengalaman berharga untuk anak-anak itu dalam program Binar ini. Kemudian Bapak Ibu, kerjasama dengan wali murid di POMG di pekan ketiga. Nah, di semua kelas dan jenjang itu kan ada POMG. Biar nyambung, ya, biar kita itu ada kerjasama dengan Bapak Ibu yang di rumah, maka misalnya hari ini adalah terkait dengan adab dengan guru bulan ini, misalnya. Maka di POMG nanti akan ada materi yang terkait dengan adab terhadap guru atau adab menuntut ilmu. Adab terhadap guru itu kan kaitannya dengan adab menuntut ilmu gitu ya. Nah, Bapak Ibu kayak gitu. Jadi, apa yang dilakukan anak di sekolahan, kemudian mungkin di buku penghubung, orang tuanya nyambung gitu. Karena saya yakin dulu itu kan ketika kita masih kecil tuh enggak ada sekolah itu ya, sekolahnya negeri yang setiap minggu itu dulu ketika saya itu pelajaran PAI-nya itu hanya seminggu 1 kali 2 jam itu. Jadi ranono muatan-muatan yang lebih gitu seperti itu. Nah, kemudian sosialisasi ini akan disosialisasikan kepada siswa itu pekan keempat gitu ya. Udah mulai wali kelas gitu ya. Wali kelas sudah mulai memberikan warming up, pemanasan terhadap anak-anak gitu ya. Terhadap anak-anak, oh pekan keempat nanti kita akan ini ya anak-anak. Nah, Bapak Ibu Ustadzah yang PJBPI nanti biar sama akan membagikan semacam kayak materi itu ya. Materi yang bisa digunakan sebagai referensi Bapak Ibu guru dalam mensosialisasikan program Binar pekan itu di pekan yang keempat untuk anak didik kita. Ngaten nggih Ustadzah PJBPI PAUD, FAT, MH, CIT, CIP dan SMPIT ya. Tuh. Nanti akan kita godok, kita bahas di grup PJBPI materi-materi yang akan kita share ke Bapak Ibu guru. Mungkin bisa nggak repot, mungkin materinya itu adalah berupa file gitu ya. Jadi kita tidak perlu memprintkan gitu. Yang berikutnya kita akan melaksanakan kan ibaratnya ketika kita ngeborge balon kemudian masang banner itu. Apakah sudah? Tidak, tapi kita harus dikawal, ada follow up-nya gitu ya. Kita akan ada monitoring pelaksanaan gitu ya. Itu saya Binar itu ya. Salah satu Binar itu dalamnya juga ada habit gitu. Akan ada evaluasi dari wali kelas, kemudian melalui buku, kemudian yang TK itu evaluasinya itu menggunakan checklist pohon, kemudian yang SMPIT itu menggunakan buku evaluasi gitu ya. Kemudian macam-macam, kalau TK kan mungkin lebih enak ya. Ada yang checklist centang-centang itu SMP, kemudian yang TK itu kemudian SD juga ada pohon binar gitu ya, pohon bintang binar gitu. Kemudian kita juga akan mengadakan reward. Selain kita itu sudah meminta anak, biar anak lebih besar, ada reward. Rewardnya apa? Rewardnya itu kalau yang TK, itu menggunakan bintang, kemudian dapat pin, gitu ya. Kemudian ada ribbon, kemudian kalau yang SD, itu adalah ada piala, gitu ya. Piala berarti piala itu bisa piala pribadi, biasa piala kelas. Jika itu piala kelas, maka akan dicek siapa yang paling banyak
pelaksanaannya gitu, maka itu akan diberi piala oleh PJ-BPI yang akan diserahkan pada saat upacara. Nah, gitu seperti itu. Kemudian yang SMP IT gitu ya, itu juga ada banner bintang binar dan lain sebagainya. Ini akan sesuai dengan kreativitas dari masing-masing lembaga gitu. Kemudian yang berikutnya, ini tadi yang saya sampaikan adalah monitoring dan evaluasi. Dari program itu kita akan melihat gitu, sejauh mana efektivitasnya, dan nanti di tim BPI akan berkoordinasi melaporkan ke penjaminan mutu, kemudian nanti kita akan melakukan rapat minimal 1 bulan sekali untuk evaluasi dan disampaikan kepada kepala sekolah gitu, seperti itu. Nah, ini riwetnya tadi yang saya sampaikan gitu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah program binar di bulan Oktober yang akan datang. Nah, ini apa? Nah, ini bulan yang besok itu terkait dengan salam sapa gitu ya. Nah, senyum salam salim gitu ya. Senyum salam salim. Nanti di balonnya itu ada tulisan senyum, salam, salim. Gitu ya. Nanti akan ada, pagi itu akan ada bimbingan teknis ya kepada guru-gurunya itu pas sosialisasi, dan paginya itu guru-guru sosialisasikan di awal di pekan yang keempat itu ya. Nah, nanti pada hari H setelah launching itu ada sosialisasi dari wali kelas. Ini contohnya adalah teknis pelaksanaannya senyum, salam, salim itu. Ketika bertemu guru, senyum. Tabassumuka fi wajhi ahika sodako. Kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum Ustazah, Ustaz. Kemudian salim. Ya. Nah, ini akan ada bimbingan teknis standar salim yang tepat itu dengan mencium punggung tangan dan tidak terburu-buru. Dicium ya Bapak Ibu, bukan ditempelkan di kening, dicium, tidak ditempelkan di kening, tidak ditempelkan di hidung, tapi ditempelkan dicium punggung tangan. Mengucapkan salam dengan suara yang terdengar, jangan Assalamualaikum gitu, enggak. Kemudian kalau yang mau kita salimi, posisi sedang duduk di bawah, maka cari cara salim itu dengan posisi duduk, lutut ditekuk, kemudian salim. Nah, itu adalah bulan. Kemudian Bapak Ibu, kita akan memberikan itu tidak sing angel-angel itu enggak, sing banyak angel itu enggak. Hal-hal yang kecil yang benar-benar itu merupakan sebuah pembinaan karakter, misalnya menata sandal gitu ya. Jadi noto sandal ning sekolahan, ning omah itu dalam 1 bulan. Nek misalnya anak-anak kalau kita itu mau masuk kira-kira sandal ditaruh di mana gitu, di tempat sandal gitu. Semuanya dari TK sampai perguruan tinggi S3 itu semuanya tahu. Tapi pada kenyataannya kan tidak bisa dipraktekkan oleh semua orang karena memang belum mengkarakter gitu. Dan ada yang memuliakan Al-Qur'an itu ada karakter gitu ya. Karakter yang nantinya saya lihat di program itu cara meletakkan Al-Qur'an. Nah, ini kalau kita meletakkan Al-Qur'an kadang di tempat duduk, di tempat yang bawah dan lain sebagainya itu. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan semacam kayak oh, ini karakternya kayak gitu loh. Oh, ini caranya gitu loh. Oh, ternyata meletakkan Al-Qur'an itu juga ada teknisnya ya gitu. Seperti itu. Dalam mengagungkan Al-Qur'an. Nah, saya mau tanya nih sama Bu siapa ya yang kira-kira Bu Desi Ainawa 1B. Desi Ainawa itu bapak ya, nggak pakai jilbab. Oh, bapak apa ibu niki? Kok nggak kelihatan Bu Desi Ainawa? Bu Desi Ainaya mendengar suara saya nggak? Wali dari Desi Ainaya mendengar? Oke, kayaknya beliau tidak mendengar mungkin. Ibu pakai jilbab putih Bu Rama. Nah, mungkin anaknya namanya Rama ya, 5A. Mohon dibuka Ibu mic-nya. Saya mau bertanya nih sambil kenalan sama Ibu. Kenalkan saya Bu Yayu dari penjaminan mutu Yayasan Fi Ahsani Takwim.
Bu Rama di CIP atau CIT? SDIT, Temanggung apa Paraan? Temanggung. Temanggung. Rama Ya. berarti putrinya ya? Putranya ya? Putra. Iya. Oh, nggih. Ibu, saya mau tanya sama Ibu. Kira-kira Ibu menginginkan Mas Rama rapotnya itu 100 semua? Atau banyak yang 190, 80, 100 itu? Atau ketika kita punya pilihan, rapotnya ya wajar, tapi di rumah kalau dengar suara adzan, langsung ke masjid. Kalau mau pergi atau keluar, mesti salam, mesti jabat tangan. Ketika dengar adzan di rumah, kalau nggak ke masjid, jauh dari masjid, mesti langsung, aku arep wudu sik, sholat sik. Kira-kira Ibu memilih yang mana? Antara yang rapotnya itu 100 semua, atau 90 semua, sama yang karakter kedua. Kalau diboleh milih, mau pilih yang mana, Ibu? Ya, inginnya sih anaknya pinter tapi juga soleh. Oke. Ya, jadi sekolahnya oke, tapi ibadahnya juga bagus, tidak usah disuruh-suruh, jadi sudah otomatis jalan seperti itu. Oke, ya. Kita emang pengennya itu zikir fikirnya itu seimbang gitu ya. Dan ketika kita melihat, kita tidak boleh memfokuskan pada akademik saja. Leres nggih Pak Nasihin ya, pinginnya kita seimbang ya antara zikir dan fikir ya. Tidak hanya kamu yang penting naik kelas bijinya api. Nah, tapi bocah sholatnya barang masih blang bentong gitu. Nah, kita perlu karakter gitu. Misalnya kita punya anak gitu ya. Nek, saya tanya kepada Pak Nasihin. Pak Nasihin lebih suka ketika putrane panjenengan, Bapak Nasihin putranya di SD atau SMP atau PAUD? Belum dibuka, Pak, mic-nya. Nggih. Nah, belum dibuka mic-nya ya, Pak Nasihin mungkin belum terbiasa dengan Zoom ya, jadi masih kesulitan untuk membuka mic gitu ya. Oke, nggak apa-apa Pak Nasihin. Saya akan bertanya kepada satu wali murid lagi sebelum saya akhiri dari penjelasan program kita hari ini. Ya Pak Nasihin kalau gitu. Oh, Ibu, sebentar. Ibu Cipacipu itu nama anaknya Cipacipu ya, mungkin nama panggilan. Ibu lebih suka di rapot itu ibaratnya bijine api tapi dia itu anak yang nggak peduli dengan lingkungan, atau biasa-biasa saja di rapot gitu ya, tapi dia itu selalu banget ibaratnya itu peduli, ringan tangan dengan Ibu. Ibu memilih yang mana? Yang karakter yang kedua. Oke. Memilih yang mana? Yang biasa-biasa aja, tapi yuk kalau pedulinya itu yang lebih baik apa? Yang karakter kedua apa itu tadi? Ya, semua orang tua pasti akan menginginkan idealnya adalah rapotnya juga baik, kemudian karakternya juga baik. Tapi Bapak Ibu jangan terlalu fokus kepada IQ saja, tapi karakter ini kita akan mulai usung gitu. Jadi nanti kita akan menguatkan dari sisi zikir dan fikir ini melalui program-program di 5 lembaga, melalui program Binar ini. Oke, Bapak Ibu, sampai sini yang saya sampaikan dari sosialisasi program Binar ini. Harapannya panjenengan semua mendukung program dari yayasan terkait di rumah. Jadi di rumah ada follow up-nya gitu ya, dari follow up-nya. Oh, ini ternyata di chat banyak sekali yang sudah memberikan ya. Tadi milik Bundari sudah ada Bu Mila gitu ya. Imam yang mutakin sangat dibutuhkan karena untuk memimpin sebuah generasi diperlukan pemimpin yang bertakwa, karena mau dibawa bagaimana generasi selanjutnya yang bertakwa pasti akan ke arah yang baik, ke arah Allah yang Maha Esa. Oke. Kemudian ada Bu Rozi, karena anak-anak kita ingin menjadikan sebagai pemimpin orang-orang yang saleh. Oke. Pemimpin takwa agar amanah jujur. Oke, betul. Kemudian ada Bu Wahyuni, menjadikan pemimpin orang bertakwa berarti
menjadi pemimpin orang yang baik sekaligus si pemimpin juga otomatis baik. Iya, leres. Yang terakhir dari Pak Fahrudin Rasid, setiap diri kita adalah pemimpin dan kelak akan diminta bertanggung jawab atas apa yang kita pimpin. Oleh karenanya predikat Imamul Muttaqin adalah sesuatu yang idealita yang harus wajib kita upayakan melalui berbagai cara, salah satunya pendidikan dan salah satunya adalah melalui program yang diusung kita ikhtiarkan ini. Oke, Bapak Fahrudin Rasid, beliau adalah wali dari Mbak Putri Ayu Fatoni, SMP IT. Oh, oke. Jazakumullah khair, Bapak. Semoga hari ini, program kita hari ini yang disosialisasikan ini, kita berdoa semoga dimudahkan oleh Allah, dilancarkan, dan jangan lupa Bapak Ibu, selain program milik yayasan ini dengan 5 lembaganya itu, yang paling sangat memberikan kontribusi adalah pembimbingan dari panjenengan dan doa dari Bapak Ibu semua agar Allah senantiasa menjaga anak didik kita. Oke, Bapak Ibu, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Usikum binasibi taqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Fitri mungkin jika ada yang mau tanya. Iya, Bu. Monggo, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Bisa raise hand atau mau menuliskan di chat juga boleh, Bu Yayu. Oh, boleh. Bapak Ibu, saya mengingatkan itu ada presensi online, J. Nah, di presensi online itu selain nama kemudian lembaga itu ada saran dan masukan. Jadi saran dan masukan itu saya berharap Bapak Ibu mengisinya agar nanti kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Oke. Nah, oke, mungkin dirasa sudah cukup, bisa ditutup Ustazah Fitri. Alhamdulillah, seru sekali ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah bisa memahami ya apa yang Yayasan FAT persembahkan untuk kita semua dalam Binar, bulan Bina Karakter gitu, bisa dipahami nggih, dan dukungan, motivasi, kemudian juga pendampingan ya kepada putra-putri kita semua. Semoga bisa dikuatkan agar program Binar ini bisa terlaksana dengan baik dan muncul ya karakter-karakter yang kita programkan itu di anak-anak kita, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, karena waktu sudah sore, nggih, kita tutup sosialisasi Binar ini nggih, dengan membaca istighfar 3 kali, membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada salah dan kurangnya, saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo presensi sudah ada nggih, bisa sambil presensi atau mungkin nanti di grup WA juga ada. Bu Yayu, ini mau ada foto bersama tidak, Bu? Ya, Bu, iya, untuk dokumentasi program kita. Iya. Monggo Bapak Ibu untuk kameranya bisa dibuka ya. Nggih. Sudah siap, Bu Yayu, monggo. Ini tim mana Mbak Agustin? Bu Hos, silahkan. Di mana? Bu Hos di mana, Bu Hos? Di mana ini? Mbak Agustin sudah? Halo? Oke, kalau Mbak Agustin belum terkonek, saya yang ambil foto nggak apa-apa. Oke. Layar 1, wah ternyata ada layar 9. Nah, oke, anak-anak yang dengan ibunya ikut action ya. Nah, kemudian layar 2.
Jangan bergerak dulu. Kemudian kita akan ambil layar 3. Oke, dibuka semuanya kameranya. Nah. Layar 3. Kemudian layar 4. Kemudian layar 5. Kok pada nggak dibuka kameranya ya? Kemudian layar 6. Kemudian layar 7. Terakhir layar 9. Oke. Jazakumullah khairan katsiran semuanya. Monggo kalau mau live nggih dari Zoom ini. Dipersilakan. Kok nono toh? Benar. Terus Bose, absen dulu kakak cantik. maksudnya tuh harus yang di SD itu mana? Iya ini tak absen.